Sinta yang ketiga yang itu. Ya. Sekarang itu lah. Kayaknya Bapak ada beberapa pertanyaan yang Bapak bisa aja. Yang pertama itu, gimana sih tata cara buat talak itu? Tata cara talak ya. Ya, baik. Perihal talak ini kan kalau kita definisikan itu memutuskan hubungan suami istri ya. Memutuskan hubungan suami istri yang mana diucapkannya oleh seorang suami kepada istri. Nah, dalam hal ini pemahaman talak itu kita ada dua sudut pandang ya. Sudut pandang secara agama maupun sudut pandang secara peraturan perundang-undangan pernikahan di Indonesia ya. Nah, kaitan dengan talak ini kalau secara agama kan ketika seorang suami dan istri dinilai sudah tidak lagi ada kemaslahatan dalam rumah tangganya ya, malahan sebaliknya yang terjadi malah pada rata ya, terus ada nyambung-nyambungnya gitu kan antara suami istri, maka agama membolehkan untuk dipisah walaupun sebenarnya pada dasarnya Allah tidak menghendaki untuk pisah, sehingga Allah itu membenci hamba-hambanya yang ingin pisah. Tapi kalau misalkan pisah ini lebih maslahat ya dibandingkan bertahan ya boleh-bolehkan saja ya. Nah, bagaimana caranya? Tentunya ya sangat mudah. Ketika seorang suami mengatakan saya ceraikan kamu, itu sudah jadi talak ya, begitu. Ataupun dengan cara sir, artinya dengan cara kiasan ya, misalkan sudah kamu pergi aja, pulang saja ke orang tua kamu. Oh, kita sudah mengandung definisi talak ya. Jadi dalam pandangan Islam itu ketika seorang suami baik secara jahat terang-terangan saya telah kamu, maka jatuhlah talak ya. Nah, dalam pemahaman talak ini, talak itu terbagi dalam 3 fase ya, atau 3 jenis. Ada talak 1, talak 2, dan talak 3. Nah, kaitan dengan talak ini tentu memiliki perbedaan ya. Kalau talak 1 itu sebutnya talak raj'i, talak yang memang masih bisa rujuk lagi. Kapan bisa rujuk lagi? Ya, yakni sebelum masa iddah berakhir. Misalkan hari ini seorang suami menjatuhkan talak kepada seorang istri, saya talak kamu, maka berlakulah talak 1 ya, ataupun saya talak 1 kepada kamu, maka berlakulah talak 1. Nah, kapan sampai kapan masa berakhirnya masa iddah ini? Masa iddah ini kan artinya masa tunggu bagi seorang suami. Bila di masa itu seorang suami mengajak lagi rujuk, maka tidak perlu lagi nikah lagi. Tapi kalau di luar masa iddah, nah, maka harus nikah lagi. Nah, kaitan masa iddah ini ada 3 jenis juga ya. Ada masa iddah dalam keadaan suci, ada juga dalam keadaan mengandung ya. Kalau misalkan dalam keadaan suci atau tidak mengandung, lamanya 3
Kami mewawancarai salah satu sesepuh Sunda yang ada di daerah Ciapus tentang adat istiadat pernikahan budaya Sunda. Berikut adalah hasil wawancara yang kami rangkum. Ku endahnya, ku asiknya, Nubi tetap mati di hati, mata betah tu manina, Deketin. Malam, Rofi, Ranting izin, Salaman, Walian Rofi, Nikahkan Rofi, Toto Leger, Nurangina, Dede Supriyata, 16 kawin, cincin emas, 2,2 gram, setahun, kontan, Rasi Ridho, Rasi Ikhlas, Diwalian, dinikahkan, uang Santai. Dan saya kawinkan engkau kepada keponakan saya yang bernama Rosi Dwi Anggraini. Wali adalah bapaknya yang telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan mas kawin cincin emas 2,2 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rosi Dwi Anggraini binti Bapak Ahmad Hidayat dimaksud tersebut dibayar tunai. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000. Saya Dede Supriyatna bin Bapak Sutrisna berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama Rosi Dwi Anggraini binti Muhammad Ahmad Hidayat dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam. Demikianlah janji saya yang saya ucapkan di depan istri saya sendiri dan di depan saksi-saksi Bogor tanggal 20 Desember 2020. Every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I
sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I